Makan daging babi doang mah udah biasa, normal aja itu guys. Tambahin sambal darah babi. Tapi kalau makannya pakai darah babi, itu udah termasuk pecinta babi garis keras kayak Mimi. Ini tuh makanan terenak di dunia guys, beneran deh. Babi favorit Mimi nih, BPK Saksang Goyang Lidah. Ternyata ada cabang di Gading Serpong dan ada cabang juga di Alam Sutra. Wah, tambah melejit aja nih Sagoli. Definisi babi adalah kunci kesuksesan ya. Kalau di Sagoli, kalian tuh bisa lihat babinya dipanggang langsung. Dan menurut Mimin, BPK di sini tuh masih belum ada yang ngalahin cita rasanya ya. Bener-bener otentik, paten kali pokoknya guys. Apalagi makannya tuh pakai sambal darah babinya. Gak ada kata jijik guys, justru malah makin nikmat, enak banget. Babinya tuh juga tipe yang banyak lemak karena semua babinya aja didatengin langsung dari Medan. Babi gorengnya crispy, juicy, makin paten ditambahin sambal darah dan sambal andaliman. Makasih ya Tuhan sudah menciptakan babi seenak ini. Pastinya Mimin pesen Saksang ya. Ada yang gak pakai darah guys, buat kalian yang gak doyan. Kalau Mimin sih sikat aja dua-duanya. Surgawi bener rasanya. Nih iga babinya guys, jumbo banget. Dagingnya lembut, tebel, dan bumbu bakarannya ngeresep sampai ke dalam. Kalau yang ini bukan babi guys, tapi gak kalah enak. Terong bakar, manis, gurih, enak banget. Kalau kalian ngidam babi sedarah-darahnya, wajib nih nyamperin BPK Sagoli yang ada di Gading Serpong. Lapis legit anti serangga, jaminan 100% wangi. Ini Mimin belinya di Home Cake Bandung ya. Packagingnya tematik, vibes Ramadan dan Idul Fitri. Mereka tuh spesialisnya lapis legit full wisman. Cobain yang ori ya, tuh rapi banget guys. Dan pas Mimin gigit, teksturnya tuh bener-bener moist. Enaknya di sini tuh bisa mix ya guys. Kita cobain dulu yang varian keju. Tuh ada parutan keju di atasnya. Percaya deh, ini tuh lapis legit terenak yang pernah Mimin cobain. Terus yang varian prunsnya ini generous banget guys. Biasanya kan kayak antara ada dan tiada gitu ya. Terus dia tuh juga ada sedikit hint dari cinnamon. Mimin cewek suka banget. Untung Mimin pesen pruns yang satu kotak guys, soalnya bener-bener enak banget. Dan ini tuh Masya Allah tabarakallah ya guys. Kalian bisa lihat sendiri, cantik banget layernya. Bener-bener kesempurnaan dari sebuah lapis legit. Gak heran sih kalau mereka tuh jadi kayak kebanggaan warga Bandung. Dan kebanggaan Mimin juga dong pastinya. Wangi wismanya juga intens banget. Gak banyak koar-koar, gak banyak gimmick, gak banyak promosi, tapi produknya underrated. Enak banget guys. Mereka tuh gak cuma jual lapis legit, tapi banyak banget macam kuenya. Salah satunya sus buah ini nih, yang super creamy dan super fruity. Terus mereka nge-bake-nya juga dadakan, jadi sampai ke tangan Mimin tuh bener-bener fresh. Terus bisa dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan luar negeri loh. Just lah guys, buruan di order. Buka puasa dibikin kalap makan nasi kapau. Gimana gak kalap coba? Ada gulai kepala kakap jumbo guys. Gila, kepala kakapnya segede ini. Daging kakapnya lembut, Masya Allah, nikmat banget guys. Kalian kalau mau tahu nasi kapau terenak langganan Mimin, ini nih namanya kapau kampuang. Buat yang lagi hamil makan di sini gratis ya. Terus kalau mau bukber, pilihan yang tepat banget karena tempatnya tuh luas dan ada ruangan VIP-nya yang bisa nampung 60-70 orang. Dan udah ada fasilitas smart TV LED dan full sound system. Untuk lauknya mereka punya 60 macam lebih. Dijamin otentik karena biasanya orang-orang Sumatera yang tinggal di Jabodetabek makannya di sini. Nah, semua lauknya tuh bisa request dihidangin semua di meja. Tuh, gimana gak langsung lapar mata coba. Setelah seharian puasa, bukanya sama kikil tunjang yang disajiin di atas hot plate. Masih blebeb-blebeb langsung dituangin ke atas nasi. Mimin tambahin rendang daging, dendeng batokok, sayur singkong tumbuk, dan telur barendo. Makan nasi kapau tuh lauknya harus sampai nutupin nasi kayak gini guys. Asli guys, ini tuh enak banget. Bumbunya mantep, terus gulai kikilnya ini lembut dan kenyal gitu. Nih rendangnya ya, seempuk itu dong guys. Sumpah deh Mimin obatin jadi nasi kapau terenak sejabodetabek. Telur barendonya lebar banget ya. Ini tuh crispy tapi juga gak terlalu berminyak. Kepala kakapnya juga disajiin masih panas guys. Segede ini harganya cuma jadi 70 ribuan aja loh. Gila, ini worth it parah sih menurut Mimin. Dagingnya tebel-tebel, fresh, dan bumbu gulainya ini mantep banget guys. Tuh Mimin sampai merem-merem kenikmatan. Heran deh, kepala kakapnya ini juga gak bau amis sama sekali loh. Mimin jamin setelah cobain kapau kampuang gak bisa kelain hati. Yuk guys, buruan samperin. So urat kriwil khas Kediri. Ini cuma ada di Kediri guys. Betul. Super ngurat. Iya Pak ya. Betul. Cuma ada di Kediri ya Pak. Di Kediri.
Meriah Cip. Mimin jauh-jauh ke Kediri cuman demi nyobain bakso Cari ini guys. Baksonya cuma satu macam, bakso kasar. Teksturnya bener-bener sekasar itu guys. Murah pol. Dan kalian tahu gak sih, bakso sebanyak ini harganya tuh cuman 10.000 aja. Malang yang katanya kota bakso aja, baksonya tuh gak semurah ini guys. Nih udah disambelin dan disausin guys. Uratnya merangkel-merangkel guys. Udah dikasih mie kuning, bihun, sawi, lengkap pol, dan kuahnya ini ngaldu guys. Kayak yang bakso kecilnya. Kayak bakso kampung waktu zaman kecil. Enak banget. Berasa nostalgia gitu. Kalau ke Kediri kalian wajib sih cobain bakso Cari. Mau beli bakso, penjualnya NPD banget. Pak, wong ganteng kalah be wong bejo. Wah, aku karo-karone yo ganteng yo pecel. Mantap. Makanya baksonya dinamain bakso ganteng. Fotonya terpampang nyata guys di banner. Hei, ngesut aku iki. Sebenarnya bukan NPD sih, ini lebih ke confidence-nya yang tinggi. Halo guys. Bapaknya yang jual selalu berapi-api dan pede abis. Pokoknya bener-bener ramah. Gak cuman gimmick doang ya, tapi dari tampilan baksonya aja kalian bisa lihat kalau bakso ini tuh enak banget. Bukanya tuh dari malam sampai subuh dan baksonya rame terus. Percaya deh sama Mimin, bakso kasarnya ini ngedaging pol sampai urat kasarnya tuh berasa banget. Kalau di Jawa Timur makan bakso wajib saus, kecap dan sambal sampai merah. Mantap banget guys, tekstur bakso halusnya ceplus-ceplus. Terus gorengannya ini mekar, bener-bener sejumbo itu. Isinya adonan bakso dan telur puyuh dong. Wah, ini sih gak cuman ganteng dan bejo ya, bapaknya juga jago banget bikin bakso. Bikin kata-kata juga jago tau. Kata-kata hari ini. Menerima sepenuhnya aliran semesta tanpa penolakan. Kata-kata wong ganteng. Kalian wajib cobain kalau ke Batu ya. Gambaran surga menurut Mimin tuh banyak masakan babi yang enak-enak guys. Tes kriuk. Nih surganya babi tuh cuman di Barbecue 9 Naga ini nih guys. Sebagai fans Ica nomor 1, Mimin selalu makan di sini tiap ke Bandung. Mereka tuh emang Chinese style gitu ya. Dan mereka tuh emang pelopornya dimsum dan barbecue non halal di Bandung. Jadi nggak heran kalau macam menunya sebanyak ini guys. Babi-babinya fresh diolah langsung di tempat dan kitchennya ini terbuka. Jadi bisa lihat babinya dimasak. Pertama Mimin mau cobain nasi campur babi. Ini tuh rasanya enak banget. Potongan babinya royal dan bumbu karinya ngerempah. Terus ada bakmi kering yang pakai topping char siu dan samca. Bakmi pakai minyak babi ya jelas mantep lah. Emang bener ya barbecue mereka tuh nggak ada lawan guys. Baik babi maupun bebeknya. Mimin juga pesen cukiyok alias kaki babi kecap. Ya ampun lemaknya bisa lumer gitu guys di mulut. Sayurannya Mimin pesen kalian bawang putih. Oh iya buat kalian yang mau pesen di dimsum 9 Naga juga bisa dimakan di sini juga kok guys. Karena mereka tuh satu kesatuan. Gak cuma ada siomay babinya yang pastinya enak ini. Mereka juga ada ceker goreng dan kue gulung yang wangi padan banget. Terus kalau pesen congfan seafood mereka tuh udangnya gede-gede banget. Ditutup minumnya liang teh. Yang penasaran yuk guys cobain. Mana ada kalian nemuin beli tahu telur dikasih kerupuk sepiring sendiri. Jujur Mimin kaget banget sih, mana semuanya ini harganya cuma 13.000. Gak heran kalau banyak banget yang makan di tahu telur Pak Rizky ini. Emang gak ada yang lebih nikmat ya selain makan tahu telur pas malam-malam. Arek Malang kalau ditanya tahu telur mana yang paling enak pasti jawabnya di sini. Kalau Mimin lihat dari tahu telurnya tuh ya kayak pada umumnya ya, tahu dan telur dikopiok barengan terus digoreng. Yang Mimin suka tahu telurnya tuh digoreng sampai garing keriting-keriting gitu. Tapi lihat deh bumbu kacangnya tuh lebih kecair gitu ya teksturnya. Agak heran sih jadi berkuah gitu. Tapi seporsinya menggunung banget. Buset, masih dikasih kerupuk sepiring lagi. Harganya cuma 13.000 aja. Lagi-lagi masih ada loh penjual makanan yang masih nggak mikirin untung. Mantep banget nih bumbunya. Terus makannya pakai kerupuk. Wah lebih nikmat. Tumplekin aja lah semua kerupuknya. Nah tipe bumbu kacangnya tuh nggak terlalu banyak petis ya. Buat yang nggak terlalu doyan petis pasti suka deh sama tahu telur Rizky. Yuk guys kalian cobain. Kue putu yang paling enak di muka bumi. Dan ini tuh mereka jualannya di gang guys. Tapi legend banget sejak tahun 1935. Namanya tuh Putu Lanang. Dan ini tuh rame banget sampai sekarang. Bukanya tuh dari jam 6 malam dan biasanya cepet habis. Putunya ini tuh langsung dibikin di tempat mulai dari nol ya. Disajiinnya bener-bener baru keluar dari kukusannya kayak gini guys. Dan hati-hati karena ini tuh panas banget. Tapi justru itu yang bikin nikmat gak sih? Nah selain putu tuh banyak banget jajanan lainnya guys. Kayak cenil, lupis, lepon. Terus pesennya bisa dicampur kayak Mimin
gini nih. Harganya juga murah banget lagi, seporsi cuma 15.000 aja. Satisfying juga ya, lihat gula merah ditarik dan diulir-ulir di atas. Tuh lupisnya guys, kenyal-kenyal, Mimin suka. Karena pakai gula Jawa asli, jadi manisnya pas gitu. Bener-bener manis kayak orang Jawa. Cenil dan kleponnya gede-gede, terus isian gula Jawanya juga langsung ngecrot woi di mulut. Lanjut ke putunya ya, dia tuh bau pandan, gurih-gurih gitu loh. Terus kasih kelapa parutnya juga nggak pelit guys, bener-bener melimpah. Kalau ke Malang kalian wajib banget cobain. Mimin nobatin bapak ini jadi penjual cilok terbarbar. Tuh langsung ngeluarin ciloknya dari kresek jumbo. Dan ukuran cilok yang dijual di sini bentuknya sebogem gede. Kalau kalian lewat daerah Singosari pasti langsung salfok sama cilok Pandawa yang meriah ini. Gimana nggak salfok coba? Gerobaknya dipenuhin cilok gede-gede. Sampai-sampai ada cadangan 3 kresek cilok di atasnya. Aduh berat juga. Ya udah Mimin pesen aja semua varian ciloknya dari yang gede, kecil, tahu sampai gorengan-gorengannya. Terus dipakein sambal, saus kacang dan ada bawang goreng yang bentuknya bubuk kayak gini. Aduh, mengingatkan Mimin jajan cilok pas sekolah. Tapi kalau di sini ciloknya jumbo banget dan isinya telur, guys. Gila sih ukurannya, sampai Mimin mangapnya nggak nyantai. Yang ini isiannya tetelan, guys. Enak banget. Bumbu kacangnya gurih dan ciloknya tuh kenyal, tapi juga ada tekstur uratnya gitu loh. Kalau lewat sini jangan lupa borong yang banyak. Definisi mandi seafood sih ini guys. Semua seafoodnya tuh langsung main ditumplek-tumplekin aja. Gila banget, baru kali ini bisa makan seafood sebrutal ini guys. Ini mah habitat lautan ada di sini semua ya. Lihat guys, meja Mimin sampai penuh dengan seafood berserakan. Semuanya itu cuman bisa kalian temuin di Nine Market. Ini tuh termasuk hidden gem ya menurut Mimin, karena semua makanannya tuh mind blowing guys. Dan Mimin juga baru tahu ternyata pelanggannya tuh juga rame banget loh. Mereka tuh terkenal sama seafoodnya yang dibikin sama senior chef di Hong Kong selama 7 tahun. Terus lihat deh penyajiannya, main ditumplek-tumplek aja. Bayangin aja, sebrutal ini harganya cuma 150.000 aja bisa buat makan rame-rame guys. Isinya ada kerang hijau jumbo-jumbo, udang, kepiting, sampai lobster. Terus di bulan April ini masih didiskon 50% loh. Gila, ini gudil banget sih. Kalau mau yang per porsian juga isinya banyak banget. Dari range harga mulai 15.000 sampai 50.000-an aja loh. Lobster yang mereka pakai ini beda loh, lobster air tawar dan semuanya dijamin fresh. Untuk bumbunya sendiri perpaduan antara Hong Kong dan Madura, jadi rasanya tuh lebih medok guys. Untuk harga segitu ini kelewat worth it ya. Gak nyangka juga Mimin ternyata di sini ada bakso kerikil yang rasanya tuh kayak bakso rumahan guys. Tuh baksonya tuh kasar dan ada uratnya gitu loh. Terus ada bakso iga yang ukurannya tuh gede banget. Ini sih paling enak disambelin dan disausin ya. Oh my god guys, mantep banget baksonya. Digigit empuk langsung protol dari tulangnya kayak gini loh. Lengkap juga sama tetelannya yang gede-gede. Wah, kenapa Mimin baru tahu tempat ini sekarang ya? Kalian cobain juga yuk. Gede banget. Udah gitu daging iga sapinya tebel lagi dan bumbunya ini super medok guys. Mimin lagi ada di Solo dan katanya ini tuh jujukan wajib kalau kalian mau kulineran di Solo nih. Namanya Solo's Bistro. Tempatnya tuh spacious, cozy, terus ada indoor area dan juga outdoor area. Udah gitu pelayanannya humble dan juga satset lagi. Mimin nyobain menu barunya, ini tuh Korean series guys. Kita cobain dulu buldak carbo cheese. Jadi ini tuh kayak carbonara tapi dipaduin sama buldak. Dia tuh creamy dan juga pedes banget. Mimin makannya di pairing sama chicken nori seaweed. Ini tuh jadi perpaduan yang serasi banget, sekaligus jadi fusion food terenak di Solo guys. Kalau garlic chicken mushroomnya ini kayaknya warga se-Solo Raya udah pada tahu ya kalau ini wajib dipesen. Paha ayamnya tuh juicy, smoky, dan mushroom sauce-nya creamy, umami. Ini iga nusantaranya kayaknya lembut guys. Sesuai prediksi Mimin, iganya tuh empuk banget dan bumbunya berani guys. Dessertnya juga cantik-cantik. Ini Mimin cobain Blue Dream Cheesecake. Dia tuh pakai buah blueberry asli dan gak over sweet. Terus aneka minuman di sini tuh variatif dan juga atraktif. Pokoknya kalau kalian lagi liburan di Solo, wajib banget makan di Solo's Bistro. Yes.